Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugu Febrianto dengan NIM 33362086 dari kelas C, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini saya akan mereview pertemuan 1 hingga pertemuan 6 mata kuliah K3. Yang pertama yaitu pertemuan 1 K3. Yang pertama yaitu definisi. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah dasar-dasar K3. Lambang K3. Bentuk lambang K3 berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Tanda palang memiliki arti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gerigi memiliki arti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. 11 gerigi roda bermakna 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Berikutnya yaitu dasar hukum sistem manajemen K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Yang keempat, Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2014. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang keempat yaitu teori efek domino. Teori efek domino diciptakan oleh H.W. Heinrich. Teori ini merupakan teori ternama yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja. Menurut penelitian Heinrich, 98% kecelakaan disebabkan oleh tindakan tidak aman. Untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman sebagai penyebab kecelakaan. Bab selanjutnya yaitu fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Yang pertama yaitu fasilitas proyek konstruksi. Fasilitas umum yaitu jalan akses, batas lokasi, alat pengaman kerja. Lalu berikutnya fasilitas khusus yaitu toilet, fasilitas cuci, tempat istirahat, fasilitas air minum. Poin selanjutnya yaitu keadaan darurat. Menurut FEMA, Federal Emergency Management Agency, keadaan darurat adalah kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan kematian atau luka serius pada pegawai, pelanggan, atau bahkan masyarakat. Mematikan atau mengganggu proses pekerjaan, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau sesuatu yang dapat mengancam kerugian, fasilitas, keuangan, dan reputasi perusahaan di mata rakyat. Terdapat beberapa jenis keadaan darurat, yaitu kebakaran, banjir pada galian, terowongan, tanah galian longsor, dan semburan gas beracun, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Poin selanjutnya yaitu prosedur darurat. Hal yang perlu dilakukan yaitu pertama, kemungkinan timbul keadaan darurat minim. Dua, informasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi. Tiga, pastikan semua orang yang berada di lokasi tahu tanda darurat. Keempat, menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi pekerjaan. Yang
kelima, jalur penyelamatan harus tersedia, bebas hambatan, dan cukup terang. Yang keenam, merencanakan menghubungi instansi-instansi darurat. 7. Tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi. Terakhir, tersedia prosedur penanganan korban cedera. Selanjutnya yaitu bab 3. Pedoman praktek K3 pada lokasi pekerjaan konstruksi. Pertama yaitu inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung. Inspeksi keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk mendeteksi adanya kondisi dan tindakan yang tidak aman dan segera memperbaikinya sebelum kondisi dan tindakan tersebut menyebabkan suatu kecelakaan. Terdapat dua jenis inspeksi, yaitu inspeksi terencana yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu inspeksi rutin dan inspeksi khusus. Lalu jenis yang kedua adalah inspeksi tidak terencana. Selanjutnya yaitu tahap persiapan inspeksi. Yang pertama, periksa jadwal dan tim kerja. 3. Analisa kecelakaan yang ada. 3. Analisa laporan inspeksi yang lalu. 4. Buat daftar checklist. Yang kelima, buat peta inspeksi berdasarkan peta lokasi. 6. Periksa prosedur kerja. 7. Rencanakan jalur inspeksi. 8. Anggaran waktu yang cukup. 9. Siapkan alat pelindung diri. 10. Persiapan pelaksanaan inspeksi. Poin selanjutnya yaitu pelaksanaan inspeksi. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua peta inspeksi, ketiga pengamatan, 4 observasi, 5 penelitian, 6 koreksi, lalu yang terakhir adalah mencatat. Poin yang terakhir pada bab ini yaitu anjungan kerja yang aman. Anjungan kerja adalah bagian dari struktur di mana orang berdiri untuk bekerja. Didukung dengan baik, diberikan pagar pengaman atau pelindung. Anjungan kerja harus 1. Cukup lebar, minimal 60 cm, 2. Bebas dari bagian terbuka dan lubang yang dapat menyebabkan kaki terprosok, jatuh, atau cedera lainnya. Yang ketiga, dibuat untuk mencegah bahan material yang jatuh. Keempat, dijaga dari bahan tersandung dan bahaya tersandung dan terpeleset. Selanjutnya yaitu bab 4 atau pertemuan keempat, yaitu pedoman praktek K3 pada pekerjaan perancah. Pertama, perancah. Perancah adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Perancah adalah struktur sementara yang disiapkan untuk akses atau digunakan untuk orang kerja atau digunakan untuk menopang material, mesin, atau peralatan. Kedua yaitu jenis perancah berdasarkan jenis bahan dan bentuknya, yaitu perancah frame, kayu, pipa, tiang lantai plat, siku penunjang, bergerak, kuda-kuda, persegi, gantung, tumpang, sudut, mekanik, dongkrak, pompa. Yang ketiga pada pertemuan ini yaitu hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah. Yang pertama, beban yang diterima perancah harus merata untuk menjaga bahaya dan menjaga keseimbangan. Kedua, dalam penggunaan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. 3. Perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. 4. Tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan perancah sewaktu ada angin kencang. Kelima, untuk mencegah kerusakan bahan, perancah harus dipasang dengan hati-hati. 6. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan. Yang terakhir, lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Poin terakhir pada pertemuan kali ini yaitu sebab terjadinya kecelakaan pada saat menggunakan perancah.
yaitu yang pertama, pekerja jatuh dari tempat tinggi, kedua, material dan alat jatuh mengenai pekerja lain di sekitarnya, tiga, perancah yang kurang aman jatuh menimpa pekerja dan orang lain di sekitarnya, keempat, pekerja terjatuh pada saat naik atau turun perancah, kelima, terpeleset atau tergelincir, nomor yang keenam atau terakhir, kelebihan beban atau beban terkonsentrasi menumpuk di satu titik yang mengakibatkan robohnya perancah. Itu selanjutnya pertemuan kelima, pedoman praktek K3 pada pekerjaan bangunan gedung. Pertama, pekerjaan tanah. Tanah merupakan tempat bertumpunya fondasi sebuah bangunan. Pengetahuan mengenai sifat-sifat fisik tanah sangat berguna dalam menentukan metode pencegahan terhadap bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan tanah. Ada beberapa jenis pekerjaan tanah, yaitu 1. Galian, 2. Timbunan, 3. Pemadatan, 4. Bawah tanah. Selanjutnya, pekerjaan bawah tanah. Bahaya pekerjaan bawah tanah yaitu terhirup gas beracun, ada gas bertekanan tinggi atau mudah terbakar, 3. Kadar oksigen kurang, yaitu lalu hal yang harus diperhatikan. Pertama, ventilasi udara, 2. Kebutuhan O2, 3. Alat komunikasi, 4. Identifikasi gas beracun, 5. Pemadam kebakaran, 6. Antisipasi keadaan darurat. Poin terakhir pada pertemuan yang kelima yaitu jenis pekerjaan struktur. Yaitu ada beberapa pekerjaan struktur, yaitu pekerjaan casting dan perancah, pekerjaan pembesian, pekerjaan struktur beton, pekerjaan shortcut, pekerjaan struktur baja, dan pekerjaan struktur kayu. Dan yang terakhir, pertemuan ke-6 adalah pedoman pekerjaan di ruang terbatas, muatan, dan barang. Poin pertama yaitu ruang terbatas. Ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana seorang pekerja dapat memasukinya sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya di dalam ruangan terbatas tersebut. Ruangan terbatas memiliki keterbatasan jalur masuk maupun keluar, yang tidak dirancang untuk tempat bekerja berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. Poin kedua yaitu contoh-contoh ruang terbatas, yaitu tangki, lubang masuk, saluran air kotor bawah tanah, ketel pemanas, tungku pembakaran, bak, ruangan besi, pipa, parit, terowongan, dan saluran udara. Dan selanjutnya itu penyebab kecelakaan di ruang terbatas. Adanya peralatan mekanikal yang bekerja tanpa disengaja, dua, cairan dan gas yang berbahaya masuk ke ruangan melalui ruangan yang terbuka tanpa disengaja, ketiga, udara yang berbahaya di dalam ruangan, keempat, tidak ada petugas jaga di luar ruangan, kelima, penyelamatan dan tindakan darurat yang kurang terencana dengan baik, yang keenam, ventilasi yang kurang sehingga terjadi dehidrasi. Dan poin terakhir pada pertemuan ke-6 yaitu muatan dan barang. Banyak pekerja konstruksi meninggal dan menderita cedera serius karena kecelakaan seperti derek terbalik, material jatuh dari kren. Selain itu, banyak yang menderita cedera dalam waktu lama karena mengangkat barang atau membawa material yang berat. Untuk itu, perlu perencanaan penanganan barang dengan baik untuk menghindari risiko kecelakaan atau cedera. Rencana penanganan. Yang pertama yaitu putuskan cara penanganan bahan yang akan digunakan sebelum pekerjaan dimulai. Kedua, pastikan setiap peralatan dikirim ke lokasi tepat waktu. 3. Pastikan peralatan dioperasikan oleh operator terlatih dan berpengalaman. Keempat, koordinasikan kegiatan di lokasi sehingga pekerjaan pengangkatan tidak membahayakan pekerja lain. Yang kelima, lakukan pemeriksaan peralatan secara teratur.
Ya, mungkin seperti itu review atau penjelasan mengenai pertemuan pertama hingga ke-6 mata kuliah K3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.